Hai, perkenalkan nama saya Miska Gisela Istanbul dari kelas 10 IPA 1. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu hak asasi. Hak asasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dan menurut Jan Matterson, seorang anggota Komisi Hak Asasi Manusia, ia mengartikan bahwa hak adalah sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri HAM. Yang pertama adalah hakiki, yang artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, hak tidak dapat dicabut. Yang keempat, hak tidak dapat dibagi. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia yang tidak dapat dicabut dan tidak dapat dipaksakan. Dan hak asasi manusia tidak dapat dilanggar. Hak dan kewajiban asasi manusia adalah dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan-hubungan yang memiliki sebab dan akibat. Selanjutnya kita masuk ke dalam penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal contohnya yaitu sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran HAM. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Tentunya, kasus pelanggaran hak asasi manusia telah terjadi di Indonesia. Yang pertama, kerusuhan Tanjung Priuk tanggal 12 September 1984. Yang kedua, penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996. Yang ketiga, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Yang keempat, tragedi Semanggi. Yang kelima, penculikan aktivis pada tahun 1997 atau 1998. Kita masuk ke dalam upaya pemerintah dalam penegakan HAM. Yang pertama, upayanya adalah pembentukan Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut: melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Yang ketiga, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Yang kedua, upayanya adalah pembentukan instrumen hak asasi manusia. Dan yang ketiga, pembentukan pengadilan hak asasi manusia. Tentu ada upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Yang kedua, meningkatkan kausalitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat. Yang kelima, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Yang keenam, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau antar golongan dalam masyarakat. Tentu ada beberapa contoh perilaku yang dapat kita lakukan sebagai bentuk upaya untuk mengharmonisasi
di lingkungan keluarga. Contohnya, menghormati dan menyayangi adik atau kakak. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Contohnya, tidak memaksakan kehendak kepada teman atau guru. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Contohnya, tidak menghardik pengemis atau kaum duafa lainnya. Yang keempat, di lingkungan bangsa dan negara. Contohnya, memahami dan menaati setiap instrumen